Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di materi ini kita akan membahas bagaimana cara kerja dari DNS server. Ya. DNS server ini merupakan singkatan dari Domain Name System, yaitu sistem yang digunakan untuk menerjemahkan nama menjadi alamat IP ataupun sebaliknya, dari alamat IP menjadi nama domain. Struktur penamaan, ya, jadi karena DNS ini mengatur penamaan, maka DNS juga mengatur bagaimana penamaan tersebut. Contohnya di DNS itu ada yang disebut dengan root level domain, itu diawali dengan tanda titik. Kemudian ada juga top level domain atau TLD, ada domain.com, .org, .id, dan lain-lainnya. Kemudian ada second level domain, ada unama.ac.id, berarti unama ini merupakan second level domain. Kemudian ada subdomain, subdomain ini merupakan sub dari domain yang kita miliki, yaitu contohnya siakat.unama.ac.id. Kalau kita gambarkan dalam bentuk hierarki, maka dia akan jadi seperti ini. Ya, ini root domainnya, domain tertingginya, biasanya dilambangkan dengan tanda titik. Kemudian ada TLD-nya, top level domain, ada .org, .com, .net, dan sebagainya. Kemudian setelah itu baru kemudian ada second level domain. Kemudian baru dilanjutkan dengan subdomain. Ya, nanti ada sub dari subdomain dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara kerja DNS? DNS bekerja menggunakan model client server, di mana terdapat server yang menyimpan informasi IP dari suatu domain yang disebut dengan istilah record. Kalau kita lihat di gambar ini, ada komputer client. Misalnya komputer client ini ingin membuka situs mikrotik.com. Maka yang pertama kali dilakukan oleh komputer adalah komputer akan menanyakan ke DNS server, what is the IP of mikrotik.com, berapa alamat IP mikrotik.com. DNS server akan menjawab IP-nya adalah 159.148.147.196. Baru kemudian klien ini bisa menghubungi server dari mikrotik.com berdasarkan alamat IP. Ya, jadi komputer itu kan berkomunikasinya menggunakan alamat IP. Kalau kita lihat yang lebih kompleks lagi, dia seperti ini. Ya, kalau kita lihat, I need direction to, contohnya di sini laptop ini ingin membuka sebuah situs namanya wpbeginner.com. Kemudian laptop ini akan menanyakan ke DNS server berapa alamat IP dari www.wpbeginner.com. Kemudian DNS server akan mengecek di cache-nya, ada tidak di cache-nya. Kalau tidak ada, maka dia akan menanyakan ke DNS yang lain. Jadi dalam jaringan internet itu ada banyak sekali mesin DNS yang mereka saling tanya-tanya. Ya, satu bertanya nanti dijawab. Contohnya di sini. Ketika ditanya ke ke server nomor 3 ini, maka dia bisa menjawab. Dia menjawab alamatnya adalah 70.42 dan seterusnya. Kemudian dikembalikan lagi ke server nomor 2. Di server nomor 2 ini akan melakukan cache. Ya, karena dia sudah tahu nih www.wpbeginner.com ini IP-nya adalah 70.42. Jadi di cache-nya disimpannya sementara, supaya kalau ada yang nanya lagi dia tidak perlu nanya ke server lain. Ya, cache ini nanti ada umurnya, ya, ada umurnya. Nah, kemudian baru dikembalikan ke laptop. Si laptop baru bisa berkomunikasi dengan server yang sebenarnya di sini, ya. Oke. Nah, kemudian kita bahas lagi tentang record, ya. Di dalam DNS server itu terdapat ada istilah yang namanya record. Record ini adalah baris-baris yang digunakan untuk memetakan record-record tertentu. Contohnya ada A record, ya. Ini ada A record.
Record digunakan untuk memetakan dari domain ke alamat IP. Contohnya kalau kita contohkan misalnya record itu google.com, nanti ada A, nanti IP-nya berapa, misalnya 8.8.8. Nah, ini contoh record ya, dia dalam bentuk baris-baris seperti ini. Nah, kemudian ada A record ya, A-nya 4 ya. Ini digunakan untuk memetakan IP versi 6 ya. Kemudian ada CNAME atau alias canonical name. Ini digunakan untuk alias dari sebuah record. Nanti kita lihat di prakteknya saja ya, biar gampang. Kemudian ada MX record di sini untuk memetakan alamat server email ya. Kemudian ada NS, ini untuk name server dari sebuah domain. Oke, kemudian nanti kita akan bahas lagi di prakteknya ya. Nah, kemudian ada aplikasi DNS server. Aplikasi DNS server itu ada banyak sekali di Linux. Yang paling populer adalah Bind 9. Kemudian ada DNS Mask, Power DNS, dan lain-lainnya. Kemudian ada tools yang sering dipakai untuk melakukan pengecekan DNS. Kalau di Windows kita biasanya menggunakan NSLookup ya. Nah, kalau di Linux itu ada namanya dig ya. Dig seperti ini, dig.google.com seperti ini. Oke, kita akan praktekkan bagaimana membuat server DNS lokal sendiri ya. Kita akan buat nanti yang simple seperti ini. Nah, DNS server dan web server itu berada dalam satu server. Kita akan gabungkan dia dalam satu server. Nah, nanti kita akan coba akses ke domain yang akan kita buat. Oke, kita akan lanjutkan ke materi praktikumnya. Oke, kita langsung saja ke proses instalasi DNS server menggunakan Bind 9 ya. Oke, ntar saya besarkan lagi fontnya. Oke, yang pertama jangan lupa setiap kali mau install package lalu kita gunakan apt update. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan apt install Bind 9 ya. Dia akan mendownload file kurang lebih 1 MB ya, 1 MB. Oke, kalau sudah selesai, langkah berikutnya adalah kita membuat zona ya. Kita membuat zona ada di etc bind. Jadi semua konfigurasi dari bind ini itu adanya di folder etc bind. Saya ls dulu. Oke, kita lihat nih di bind. Disinilah semua konfigurasi dari aplikasi DNS server milik kita. Nah, yang pertama kali mau saya edit adalah etc bind named.conf.local. Di sini saya akan buat zona ya. Saya akan buat zona di mana zona ini sesuai dengan nama domain kita, sesuai dengan nama domain yang kita miliki. Saya contohkan zona, misalnya namanya unamajambi.com. Kemudian buka kurung, tutup kurung, titik koma. Seperti ini. Tipe zonanya itu adalah master. Lalu file dari zona ini ada di etc bind db.unamajambi.com. Seperti ini. Perhatikan ya, jangan sampai salah dalam pengetikannya. Ini tidak ada spasi, langsung saja. Oke, ini saya copy nih, kan tinggal di blok saja. Kalau sudah disimpan, simpan. Berikutnya adalah kita akan membuat file. Ini sebenarnya kita mau buat file ini. Namun biar lebih gampang, kita buatnya berdasarkan contoh yang ada di bind. Jadi bind itu sudah ngasih contoh untuk membuat file zona, itu contohnya db.local. Jadi saya copy nih, bind db.local, saya copy dia di folder yang sama, namanya db.unamajambi.com.
Sudah saya copy, baru kemudian saya buka db.unamajambi.com. Harusnya sudah ada isinya ya, sudah ada isinya. Ini tinggal saya buat saja unamajambi.com. Ini juga localhostnya kita ganti jadi unamajambi.com. Yang lainnya kita biarkan default. Ini juga unamajambi.com. Nah, ini adalah alamat IP yang mau diterjemahkan. Jadi unamajambi.com itu IP-nya berapa? Contohnya di saya 14.56. Ini sesuaikan dengan IP servernya masing-masing ya. IP server milik teman-teman masing-masing. Oke, ini tinggal dihapus saja. Ini untuk IP versi 6. Oke, saya hapus. Kemudian kita simpan. Nah, berikutnya unamajambi.com ini sudah bisa kita coba. Tapi sebelumnya kita restart dulu bind-nya. Jadi biasakan untuk selalu melakukan restart setiap kali kita mengubah file yang ada di folder etc bind ini. Oke, kalau sudah, berikutnya kita atur agar server kita itu name servernya yang pertama kali itu ke sini 127.0.0.1. Yang keduanya itu kita disable saja. Simpan. Nah, sekarang saya akan coba menggunakan perintah dig ya, perintah dig unamajambi.com. Maka di sini sudah dijawab bahwa unamajambi.com itu IP-nya adalah 192.168.14.56. Nah, berikutnya saya contohkan kita membuat subdomain ya. Kita membuat jadi semua pengaturan domain itu adanya di sini ya, di sini. Saya contohkan di sini saya mau buat namanya siakat. Siakat, misalnya IP siakat itu adalah 14.3 misalnya. Ya, IP siakat 14.3. Oke, saya simpan. Kemudian saya mau buat lagi syspo. Nah, syspo ini saya tidak menggunakan arecord, tapi saya membuat cname record. Cname record ini maksudnya alias. Misalnya kan di kampus kita kan dulu namanya syspo ya. Sekarang namanya siakat. Nah, sebenarnya kan dia sama saja, siakat dan syspo itu sama saja. Maka saya akan buat syspo ini nama lain dari siakat ya, nama lain dari siakat. Oke, saya simpan. Oke, kita restart lagi. Sekarang kita dig unamajambi.com. Maka muncullah di sini siakat itu IP-nya 14.3. Lihat di bagian answer section ya, answer section. Oke, nah kalau saya dig syspo, di sini kelihatan syspo itu canonical name-nya adalah siakat, nama aslinya adalah siakat. Oke. Kemudian kita bisa coba di Google ya, dig google.com. Oh sorry, ini belum, DNS kita sekarang ini belum bisa menjawab untuk domain lain. Dia cuma bisa untuk domain unama saja. Nanti kita akan buat supaya dia juga bisa digunakan untuk domain lain. Nah, berikutnya tadi saya coba ping ke Google, dia tidak mau ya, temporary failure, tidak ada record Google. Nah, kalau kita ibaratkan seperti ini, seperti di gambar ini, maka DNS server kita ini belum terhubung ke DNS lain. Jadi dia tidak bisa tanya jawab dengan DNS lain. Dia cuma berdiri sendiri saja. Jadi kalau misalnya ada orang yang nanya unamajambi.com, dia bisa jawab. Tapi ketika orang itu nanya google.com, facebook.com, maka dia tidak bisa jawab. Maka dia akan ngirim pesan balasan temporary failure ya, gagal. Nah, supaya kita bisa saling tanya jawab dengan DNS server lain, maka kita menggunakan namanya forwarder, DNS forwarders. Oke, kita langsung setting saja di bind
settingan DNS forwarders ada di file named.conf.option. Enter. Nah, ini tinggal di seperti ini ya, dibuang saja komennya. Kemudian nah ini kita isi nih. Misalnya saya ingin kalau misalnya DNS server saya tidak tahu, dia akan nanya ke server Google. Satu lagi ke Google yang 44. Nah, kemudian DNS security validation-nya ini saya komentari. Udah. Kita simpan. Kita restart lagi. Bind, restart. Coba kita dik lagi ke google.com. Oke. Sekarang kita sudah bisa berkomunikasi dengan google.com. Nih ya. Nah, kalau kita lihat ya, sekarang DNS kita juga sudah melakukan cache ya. Seperti ini. Dia nanya ke orang lain, ketika dia dapat jawaban yang ini, server ini, maka dia akan menyimpan nih untuk pertanyaan berikutnya. Maka kalau kita lihat perintah dik saya yang pertama itu waktunya 56 milisecond waktu menjawabnya. Sedangkan yang kedua waktu menjawabnya hanya 0 milisecond. Artinya ketika saya dik lagi, dia tidak nanya lagi ke Google, tapi dia akan mengambil dari data yang dia simpan dari Google, dari pertanyaan pertama. Jadi dia sudah dicatatnya ya, sudah dicatatnya sendiri. Oke. Nah, berikutnya settingan kita udah selesai ya, berikutnya kita bisa setting dari komputer kita. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati nanti karena internetnya bisa putus ya, nanti kembalikan lagi konfigurasinya seperti awal. Oke, langsung saja saya masuk ke settingan IP di Windows-nya. Kita pilih change adapter option. Karena saya connect-nya menggunakan WiFi, saya klik property. Nah, kalau dilihat di detail ya, laptop saya ini DNS servernya itu 2.2. Artinya ketika saya mau membuka domain Google atau Facebook atau yang lainnya, maka komputer saya akan nanya ke server 2.2. Nah, saya mau ganti, jangan nanya ke 2.2, tapi nanya ke 14.56 ya, di DNS servernya. Oke, saya langsung properti saja. Kemudian ini, nah ini ya, kita ganti di bagian use the following DNS server 192.168.14.56. Ini langsung saya oke saja. Ini juga sudah selesai. Sekarang laptop saya ini, saya buka komen, ini komen Windows. Saya coba ping ke unamajambi.com. Oke, sekarang sudah ada balasan. Artinya saya sudah menggunakan DNS milik server kita yang barusan kita buat. Kan saya ping ke google.com, dia juga sudah balas. Ya. Walaupun google.com itu kan tidak ada di server kita. Sorry, mana tadi dia? Di sini ya, nih. Di sini kan tidak ada record Google, tapi karena kita mengaktifkan forwarders, maka server kita akan nanya ke server lain. Nah, dia berkomunikasi dengan server Google. Caranya dengan tadi mengedit di bagian named.conf.option ini. Ya. Oke. Sampai di sini sebenarnya udah selesai untuk membuat DNS server ya. Nah, nanti saya juga udah bisa browsing harusnya di sini. Saya sudah bisa browsing misalnya unamajambi.com. Oke, muncul ini ya, kan kemarin kita udah install Apache ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana, bukan masalah ya, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana agar server DNS kita atau domain kita itu bisa dikenali oleh internet. Karena kalau sekarang unamajambi.com ini cuma bisa dibuka di laptop saya saja ya, dia tidak bisa dikenali oleh jaringan lain. Misalnya teman-teman di rumah misalnya harusnya tidak bisa buka unamajambi.com. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus mendaftar terlebih dahulu ya, itu akan kita bahas lagi nanti di video berikutnya.
Jadi ada daftar domain, kita harus punya IP public. Nah, baru kita bisa mendapatkan nama domain dan membuat DNS server public. Jadi kalau sekarang ini DNS server milik kita itu sifatnya dia private ya. Harus diarahkan dulu dari Windows-nya. Seperti itu. Oke, untuk video ini saya rasa saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh iya, satu lagi ya. Jangan lupa kalau sudah selesai untuk mengikuti tutorial ini, maka kembalikan lagi WiFi kita agar menggunakan DNS secara di HCP ya, supaya nanti nggak bisa connect internet. Karena kalau misalnya sekarang servernya saya matikan, ini saya matiin nih, servernya saya matiin, maka nanti saya nggak bisa internetan. Padahal saya terkoneksi ke internet, tapi saya tidak bisa membuka domain lagi. Kenapa? Karena DNS servernya sudah saya matikan. Maka kita kembalikan lagi dia ke awal. Seperti ini. Oke, oke, selesai. Oke, udah selesai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi.